Pemirsa, kenaikan uang kuliah ditunda tetapi pemerintah menghadirkan pengeluaran baru bagi rakyatnya, yaitu Tapera. Presiden Joko Widodo baru menaikkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat, sehingga bakal ada potongan gaji bagi pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta. Tapera atau tabungan perumahan rakyat kini bukan hanya diwajibkan pada pegawai negeri sipil, tetapi sekarang juga bagi pekerja swasta. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tapera yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Mei lalu. PP 21 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Di dalam PP baru itu disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri berusia minimal 20 tahun yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Ketetapan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi Presiden Joko Widodo tak mau ambil pusing dan bakal maju terus, karena menurutnya itu hal biasa. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberi waktu pada pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya paling lambat tahun 2027. Besaran Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah. Pekerja menanggung 2,5%-nya, 0,5% lagi dibayar oleh pemberi kerja. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Era Canggih, TV One mengabarkan. Lantas pertanyaannya, siapa saja yang diwajibkan ikut Tapera? Pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, lalu anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, dan pegawai swasta. Mereka yang masuk kriteria berusia 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki upah minimum. Iuran Tapera sebesar 3% dari gaji. Pekerja membayar 2,5% dan pemberi kerja menanggung 0,5% sisanya. Tapera harus dibayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Dan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang akan diberlakukan bagi pekerja swasta paling lambat tahun 2027 atau 3 tahun dari sekarang. Bagaimana tanggapan pekerja swasta tentang aturan baru dari pemerintahan Jokowi ini? Ada Danita Riyadini yang akan mengajak kita melihat reaksi masyarakat Jogja mengenai Tapera ini. Danita, bagaimana tanggapan pekerja swasta di sana, Danita? Windy dan juga pemirsa, betul sekali tentu beragam tanggapan muncul terutama bagi para pekerja swasta di daerah istimewa Yogyakarta yang juga menyimak adanya ketentuan baru dari pemerintah khususnya kemarin yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei lalu tentang Tapera atau tabungan perumahan rakyat begitu. Saya akan langsung pemirsa berbincang dengan beberapa pekerja swasta di Yogyakarta. Bagaimana kemudian tanggapan mereka mengenai aturan baru dari pemerintah atau khususnya yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Selamat siang Mas Hedi, seperti apa tanggapannya mengenai Tapera yang beberapa waktu yang lalu sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo? Kalau menurut saya Tapera itu saya setuju, hanya dipotong 2,5% dan yang 0,5% perusahaan yang membantu, di mana saya juga belum memiliki rumah dan apabila saya tidak menjadi beli juga bisa
saya ambil kembali tabungan saya itu, Mbak. Mengenai misalnya jangka waktu tertentu dengan iuran sebesar 3% totalnya, apakah memang setiap bulannya memang sudah masuk untuk hitung-hitungannya khususnya dalam atau di UMR Yogya? Kalau saya pribadi masih terjangkau, Mbak, masih masuk untuk 2,5% atau 3%. Itu saya hitung-hitung masih masuk dengan angka masih di bawah 100.000 untuk ukuran UMR Jogja. Mas Edi, terima kasih. Satu lagi pemirsa, ada Mas Jeffrey. Selamat siang, seperti apa tanggapannya mengenai tapera, Mas? Menurut saya pribadi untuk tapera ini sebenarnya kurang setuju ya, Mbak ya. Karena apa? Sebagai pekerja pribadi kita kan tidak punya patokan gaji yang masuk tiap hari, tiap bulannya, kadang naik, kadang tinggi. Jadi kalau menurut saya lebih baik untuk orang-orang yang mampu mungkin bisa ya, tapi kalau untuk pekerja mandiri itu kurang setuju saya, itu aja. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan UMR Jogja, seperti apa Mas hitung-hitungnya? Kalau untuk UMR Jogja pun masih banyak yang di bawah UMR untuk gaji karyawan. Jadi apalagi belum dipotong yang BPJS, yang lain-lainnya, belum lagi kebutuhan keluarga, itu menurut saya pribadi berat sekali itu. Mas Jeffrey, terima kasih atas tanggapannya. Widi dan juga pemirsa, memang ada yang setuju dan juga ada yang kurang setuju. Ada yang juga masih memikirkan atau membandingkan dengan UMR Jogja yang mereka dapatkan. Saya kembalikan ke Anda, Windy. Terima kasih Danita Riyadini atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta.